Kisah ini adalah milik setiap jiwa yang berani menghadapi badai. Ketika sayap dipangkas, sebuah operasi yang meninggalkan bekas luka, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Ia bersiap untuk pertempuran berikutnya, bukan dengan pedang, melainkan dengan setetes harapan yang disuntikkan ke nadinya. Itu adalah kemoterapi. Di ambang pintu, ia berdiri, matanya menatap jauh ke cakrawala, di mana matahari mulai terbenam, seolah mencari petunjuk dari sang waktu. Dalam sunyi, ia merangkum semua yang telah ia dengar, semua nasihat yang telah ia terima, dan menjadikannya sebuah peta harta karun, peta menuju kesembuhan. Pertama, ia menyelami samudera pengetahuan medis. Berlayar bersama sang dokter onkologi yang bijak, mereka berbicara tentang ramuan ajaib yang akan mengalir dalam darahnya, tentang jadwal yang terukir di lembaran hari, dan tentang bayang-bayang efek samping yang mungkin datang dan pergi. Di laboratorium, darahnya bercerita tentang kekuatan hatinya, tentang ginjalnya yang gigih, dan tentang seluruh tubuhnya yang siap menerima ujian. Untuk memudahkan perjalanannya, sebuah akses vena dipasang, sebuah gerbang kecil di bawah kulitnya, sebagai jalan pintas bagi sang penolong. Obat-obatan pendukung pun telah disiapkan, barisan prajurit kecil yang siap melawan mual dan lelah. Kemudian, ia kembali ke rumah, ke cerminnya sendiri. Ia melihat seorang pejuang yang butuh nutrisi. Piringnya diisi dengan warna-warni kehidupan, hijau daun, merah buah, dan putih protein. Sebagai amunisi, ia memeriksa setiap sudut di mulutnya, menjaga gusi dan giginya agar tak ada celah bagi musuh tak kasat mata. Luka operasinya ia rawat dengan penuh kasih, menunggu hingga ia sembuh sempurna, sebelum melangkah lebih jauh. Di malam hari, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan istirahat, di mana sel-selnya berbisik memperbaiki diri. Dan rambutnya, mahkota yang mungkin akan gugur, telah ia relakan. Wig, jilbab, atau syal, semua adalah persembahan untuk mahkota baru yang akan ia kenakan. Namun, pertempuran paling berat adalah di dalam dirinya. Ia mencari dukungan dari orang-orang terdekat, dari tawa anak-anak, pelukan-pelukan suami dan genggaman tangan sahabat. Mereka adalah mercusuar yang menuntunnya di tengah badai. Ia juga bergabung dengan support group, di mana ia menemukan cermin dari dirinya sendiri, berbagi cerita, dan mengurangi beban ketakutan. Perlahan, ia membangun sebuah benteng dari pikiran-pikiran positif, keyakinan bahwa setiap tetes obat adalah janji, sebuah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Di tasnya, ia siapkan bekal perjalanan, sebotol air sebagai mata air kesabaran, camilan sehat sebagai pengisi energi, dan buku sebagai jendela ke dunia lain. Ia memastikan seseorang yang menjemputnya pulang, karena setelah pertempuran usai, ia tahu ia akan butuh sandaran. Ia juga mengatur ulang jadwal, memberi ruang untuk pemulihan, agar raga dan jiwanya tak terlalu terbebani. Dan terakhir, ia berbisik pada semesta. Ia menempatkan tangannya di dada, merasakan detak jantungnya sendiri, dan berdoa. Di setiap doanya, ia serahkan semua kekhawatiran, semua ketakutan, kepada Sang Pencipta. Ia percaya bahwa di atas segalanya, ada kekuatan yang tak terbatas. Demikianlah kisahnya, kisah tentang persiapan, tentang ketabahan, tentang harapan yang tak pernah padam. Ia melangkah maju, bukan sebagai korban, melainkan sebagai seorang penari di tengah hujan kemoterapi, yang setiap tetesnya adalah melodi penyembuhan.